Dari kampus Universitas Negeri Padang, Prodi Ilmu Administrasi Negara, tahun masuk 2020. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang materi pembinaan SDM. Di dalam materi kali ini, pembinaan SDM terdiri atas 3 pokok bahasan. Yang pertama adalah disiplin SDM, pembinaan jiwa korps dan kode etik SDM, dan yang terakhir pembinaan dan sistem karir. Nah, kita mulai dari yang pertama, yang ialah pembinaan SDM. Pembinaan SDM berasal dari kata dasar bina, sedangkan SDM merupakan potensi yang terkandung dalam diri manusia untuk mewujudkan perannya sebagai makhluk sosial yang adaptif dan transformatif yang mampu mengelola dirinya sendiri serta seluruh potensi yang terkandung di dalam menuju tercapainya kesejahteraan kehidupan dalam tatanan yang seimbang dan berkelanjutan. Jadi bisa dikatakan bahwasanya pembinaan SDM adalah pembinaan yang berhubungan dengan pengetahuan agar menjadi terampil, ahli, serta didukung pembinaan mentalitas untuk menanamkan kesadaran, menumbuhkan, memelihara, dan mendharmabatikan dalam bentuk sikap yang bersih. Kemudian bentuk-bentuk pembinaan kepegawaian dikelompokkan menjadi yang pertama adalah pembinaan kepangkatan, yaitu pembinaan yang ada sangkut pautnya dengan kepangkatan seorang pegawai negeri sipil atau PNS. Kemudian bagian nomor 2, pembinaan dalam jabatan, yaitu pembinaan yang dilakukan untuk pembinaan yang ada sangkut pautnya dengan suatu jabatan tertentu pada para PNS. Bagian ketiga, pembinaan dalam pendidikan dan pelatihan. Keempat, pembinaan disiplin, yaitu merupakan pematuhan terhadap peraturan dan hukum yang diberlakukan dalam masing-masing instansi secara umum ataupun khusus. Nah, kemudian masuk kita pada bagian pokok bahasan pertama, ialah disiplin SDM. Disiplin berasal dari bahasa Latin discere, yang berarti belajar. Dari kata ini timbul kata disciplina, yang berarti pengajaran atau pelatihan. Dan sekarang kata disiplin mengalami perkembangan makna dalam beberapa pengertian. Pertama, disiplin diartikan sebagai patuhan terhadap peraturan atau tunduk terhadap pengawasan dan pengendalian. Kedua, disiplin sebagai latihan yang bertujuan mengembangkan diri agar dapat berperilaku tertib. Dan kemudian disiplin merupakan satu faktor penting dalam manajemen sumber daya manusia atau MSDM, karena semakin baik disiplin pegawai, semakin baik bagi instansi untuk mencapai hasil yang optimal. Dan kemudian disiplin kerja ini adalah suatu sikap perilaku yang dilakukan secara sukarela dan penuh kesadaran untuk mengikuti peraturan yang telah ditetapkan perusahaan, baik tertulis maupun tidak tertulis. Disiplin pegawai yang baik akan mempercepat tujuan instansi, sedangkan disiplin yang merosot akan menjadi penghalang dan memperlambat pencapaian tujuan instansi. Tanpa disiplin pegawai yang baik, sulit bagi instansi mencapai kinerja yang baik. Kemudian selain dari pengertian disiplin kerja, terdapat pula jenis-jenis disiplin kerja. Yang pertama, self-disiplin atau disiplin ini timbul karena seseorang merasa terpenuhi kebutuhannya dan telah menjadi bagian dari organisasi, sehingga orang akan tergugah hatinya untuk segala peraturan yang berlaku. Dan yang kedua adalah command disiplin. Disiplin ini tumbuh bukan dari perasaan ikhlas, akan tetapi timbul karena adanya paksaan atau ancaman dari orang lain. Yang kemudian, faktor-faktor yang mempengaruhi disiplin kerja terdiri dari pertama, tujuan dan kemampuan, kedua, teladan pemimpin, ketiga, balas jasa, keempat, keadilan, kelima, pengawasan melekat, keenam, sanksi hubungan, ketujuh, ketegasan, dan yang terakhir, hubungan kemanusiaan. Nah, itu adalah faktor-faktor yang mempengaruhi disiplin kerja. Nah, kemudian ada berbagai macam
Maksud saya, faktor-faktor inilah nanti yang akan menjadi tantangan bagi disiplin kerja tersebut. Dan yang kemudian bagian B, pembinaan jiwa korps dan kode etik SDM. Dalam peraturan pemerintah nomor 42 tahun 2004 tentang pembinaan jiwa korps dan kode etik pegawai negeri sipil atau PNS, ini adalah merupakan sumber daya manusia juga yang ada di Indonesia. Ingat, adalah rasa kesatuan dan persatuan, kebersamaan, kerjasama, tanggung jawab, dedikasi, disiplin, kreativitas, kebanggaan, dan rasa memiliki organisasi PNS Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI. Kemudian untuk mewujudkan pembinaan jiwa korps PNS dan menjunjung tinggi kehormatan serta keteladanan, sikap, tingkah laku, dan perbuatan PNS dalam melaksanakan tugas kedinasan dan pergaulan hidup sehari-hari, maka disusunlah kode etik yang dipandang merupakan landasan yang dapat mewujudkan hal tersebut. Dan kode etik sebagai kumpulan asas atau nilai moral dimaksudkan untuk mengatur tingkah laku moral suatu kelompok dalam suatu masyarakat melalui ketentuan-ketentuan tertulis yang diharapkan akan dipegang orang tersebut. Agar kode etik dapat berfungsi dengan baik, maka harus disusun oleh organisasi itu sendiri dengan memperhatikan kondisi real yang terjadi pada organisasi yang bersangkutan, sehingga kode etik itu diharapkan dapat dijiwai oleh cita-cita dan nilai-nilai yang berlaku pada organisasi tersebut. Nah, terdapat beberapa macam-macam etika. Yang pertama, etika umum mencakup tentang norma dan nilai moral, kondisi-kondisi dasar bagi manusia untuk bertindak etis, teori-teori etika lembaga normatif atau diantaranya adalah suara hati atau nurani dan sebagainya. Kemudian etika khusus adalah penerapan prinsip-prinsip atau norma-norma dasar dalam bidang kehidupan yang khusus. Kemudian etika individual yang lebih menyangkut kewajiban dan sikap manusia terhadap dirinya sendiri. Kemudian etika sosial menyangkut tentang kewajiban dan hak, sikap dan pola perilaku manusia sebagai makhluk sosial. Yang kemudian etika lingkungan adalah merupakan etika mengenai hubungan antara manusia baik sebagai makhluk individu maupun sebagai kelompok dengan lingkungan alam yang lebih luas dalam totalitasnya. Nah, yang kemudian bagian C yaitu mengenai pembinaan dan sistem karir SDM. Pembinaan SDM adalah pembinaan yang berhubungan dengan pengetahuan agar menjadi terampil dan ahli serta didukung. Pembinaan mentalitas untuk menanamkan kesadaran dharma batikan ini dalam bentuk sikap yang bersih. Kemudian pengertian dari sistem karir adalah suatu sistem kepegawaian di mana untuk pengangkatan didasarkan atas kecakapan yang sedang bersangkutan, sedang dalam pengembangannya lebih lanjut, masa kerja, pengalaman, kesetiaan, dan syarat-syarat objektif lainnya juga turut menentukan. Nah, kemudian ada pengembangan karir. Ini sangat penting bagi suatu organisasi karena karir merupakan kebutuhan yang harus terus dikembangkan dalam diri atau dalam jiwa seorang pegawai sehingga mampu memotivasi pegawai untuk meningkatkan kinerjanya. Nah, ada seorang ahli berpendapat bahwa bernama Badriyah berpendapat bahwasanya pengembangan karir yang dilaksanakan dan dikembangkan pada SDM aparatur PNS dilakukan melalui pembinaan karir dan penilaian sistem prestasi kerja. Nah, ini adalah salah satu pendapat yang dikemukakan oleh seorang ahli yaitu Badriyah. Dan kemudian ada pembedaan antara ini tadi pembinaan karir dan penilaian sistem prestasi kerja. Nah, ini pembinaan karir ini merupakan tugas setiap individu dan para pemimpin untuk menciptakan peluang atau kesempatan agar mampu menduduki jenjang jabatan yang lebih tinggi. Nah, sedangkan
penilaian sistem prestasi kerja karyawan adalah proses untuk menentukan dan mengkomunikasikan kepada karyawan tentang bagaimana performanya dalam melakukan pekerjaannya dan idealnya, membuat rencana membuat karirnya. Kemudian sistem karir pada umumnya melalui kenaikan pangkat, mutasi jabatan, serta promosi atau pengangkatan ke jabatan lain. Nah, ini adalah penjelasan materi mengenai pembinaan SDM, dan kita bahwasanya dalam suatu pembinaan tentu ada cara ataupun kiat-kiat yang dilakukan oleh sebuah organisasi tersebut atau perusahaan tersebut agar kinerja dari para pegawai yang terdapat dalam organisasi atau perusahaan dapat mendapatkan hasil kinerja yang lebih baik, performa yang bagus untuk menunjang kegiatan yang terdapat dalam organisasi atau perusahaan tersebut. Nah, ketiga pokok bahasan ini merupakan bagian dari pembinaan SDM. Bagian besarnya ini berfungsi agar kita tahu dan kita pahami bahwasanya disiplin itu sangat penting. Artinya dalam memanfaatkan waktu itu sangat penting untuk seorang sumber daya manusia atau salah satunya adalah PNS. Nah, di setiap organisasi pasti ada peraturan mengenai waktu dalam bekerja, dan kemudian tentang ini pembinaan jiwa korps dan kode etik SDM ini sangat juga penting dalam suatu organisasi. Artinya persatuan dan yang terjalin dalam sebuah organisasi, kekompakan yang terjadi dalam sebuah organisasi sangat dibutuhkan, sangat dibutuhkan. Kemudian kode etik atau sikap dan perilaku yang disikapi ataupun dalam sehari-hari. Kode etik sangat penting guna membuat sebuah organisasi tersebut dapat terkoordinasi dengan baik. Dan yang ketiga adalah sistem karir. Nah, ini bagaimana agar karir dari seorang PNS atau sumber daya manusia dapat berkembang. Itu ada beberapa langkah-langkah tadi yang bisa dilakukan, dan ada salah satu hal yang paling sering disukai adalah promosi. Ya, promosi misalnya kan kenaikan jabatan. Maka ini adalah sangat dibutuhkan untuk membuat seorang pegawai itu semakin giat, semakin tekun dalam bekerja, sehingga dia memiliki sistem prestasi kerja, dia memiliki prestasi kerja yang baik. Dengan dia memiliki prestasi kerja yang baik, maka perusahaan juga dapat memiliki nama baik juga, ya, dapat berkembang. Nah, itu mungkin demikian yang bisa saya sampaikan mengenai materi pembinaan SDM yang mencakup 3 pokok bahasan tadi: disiplin SDM, pembinaan jiwa korps dan kode etik SDM, pembinaan dan sistem karir. Nah, semoga penjelasan materi yang saya sampaikan pada saat ini dapat bermanfaat untuk kita semua, dan apabila ada kesalahan dalam pengucapan kata mohon dimaafkan, dan apabila ada sesuatu yang baik demikian, atas perhatian saya ucapkan terima kasih.